bagaimana kekokohan satu keluarga yang itu akan menjadi satu basic bagi kebaikan sebuah bangsa, negara, bahkan peradaban dunia. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT, keluarga itu kalau kita lihat dari segi fondasi pembentukannya, diawali oleh seorang suami dan seorang istri, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka mengikatkan diri dengan ikatan pernikahan sehingga terbentuklah satu keluarga. Maka ketika kita berbicara tentang bagaimana mengokohkan satu keluarga dalam situasi apapun, dalam situasi serumit, sesulit apapun, semuanya kembali kepada seperti apa kekokohan dari suami dan istri sebagai pembentuk keluarga itu sendiri. Bahagia derita, duka dan air mata, tangguh atau rapuh satu keluarga, semuanya kembali kepada penyusun dasar dari keluarga itu sendiri. Dalam bahasanya John Dufresne, dalam studi dia tentang Strong Family, dia menyebutnya bahwa kekuatan hubungan antara suami dan istri adalah hal sentral untuk membangun kekuatan satu keluarga. Jadi dari mana keluarga yang tangguh itu didapatkan? Kata Dufresne, adalah dari kekuatan hubungan yang dibangun antara suami dan istri. Jadi ketika kita ingin membangun satu keluarga yang kokoh, dalam situasi seperti apapun keluarga itu tetap kokoh, maka yang harus kita kuatkan adalah basicnya itu kebaikan hubungan antara suami dan istri. Tapi kebaikan hubungan di antara mereka itu sangat bergantung kepada kualitas pribadi dari suami dan istri itu sendiri. Makanya kalau kita lihat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan itu secara seimbang kepada laki-laki maupun kepada perempuan di dalam upaya untuk membangun kehidupan keluarga yang berkualitas, yang tangguh. Kita lihat baik arahan dalam Quran maupun contoh praktis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran menggambarkan tentang posisi-posisi. Suami digambarkan dalam Quran sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ada konsep kepemimpinan. Nah, ketika memberikan penjelasan tentang qawam di dalam ayat ini, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan, laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan dalam kehidupan berumah tangga itu karena dia menafkahi, membela, dan melindungi istrinya. Saya garis bawahi pada kata-kata membela dan melindungi istrinya. Jadi seorang laki-laki dalam kehidupan berumah tangga itu, dia bukan hanya wajib untuk menafkahi istrinya, bahwa lantaran dia menjadi pemimpin bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, lalu kemudian dia menafkahkan, bukan hanya itu, tetapi ada kewajiban untuk membela dan melindungi istrinya. Seorang suami itu wajib untuk membela dan melindungi istrinya, sehingga dia tidak berhak untuk mentelantarkan istrinya, dia tidak berhak untuk menyia-nyiakan istrinya. Pada konteks bahwa suami itu ditunjuk oleh Allah SWT sebagai pemimpin, maka sudah sangat patut pihak yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin itu dibekali dengan karakter-karakter moral agar dia bisa menjadi pemimpin yang baik. Sangat berbahaya bagi seseorang yang diberikan amanah kepemimpinan, apalagi amanah kepemimpinan ini berupa tunjukan langsung dari Allah SWT dengan menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, apabila dia tidak berbekal karakter akhlak, karakter moral yang baik. Itulah sebabnya, maka supaya kepemimpinan itu berjalan dengan baik, supaya kepemimpinan itu nanti bisa melahirkan keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, keluarga yang tangguh, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan-arahan moralitas kepada sang pemimpin supaya tidak aniaya, supaya tidak zalim, supaya tidak melakukan hal yang merusak bagi kehidupan keluarganya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik sikapnya kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terbaik bagi istriku. Dalam hadis yang lainnya lebih komplit lagi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang beriman yang paling kuat imannya itu siapa? Yaitu orang yang paling baik akhlaknya.
Orang mukmin yang paling kuat keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Dan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sikapnya, akhlaknya kepada istrinya. Maka kalau ditanyakan siapakah manusia yang paling baik dalam perspektif rumah tangga, manusia yang paling baik adalah yang bisa bersikap paling baik kepada istrinya, menghargai istrinya, yang memuliakan istrinya, yang bersikap lembut kepada istrinya. Itulah manusia terbaik. Kenapa lembut? Karena diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam irfaq bil qawarir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah kepada kaum laki-laki, irfaq bil qawarir. Berlaku lembutlah kalian kepada al-qawarir. Apa itu al-qawarir? Qawarir itu jamak dari qaruroh. Apa itu qaruroh? Qaruroh itu gelas kaca. Jadi jamak dari qaruroh, jamak dari kaca, gelas-gelas kaca itu. Berlaku lembutlah kamu kepada gelas-gelas kaca itu. Siapa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qawarir? Dia adalah kaum perempuan, istri. Berlaku lembutlah kamu kepada istri. Jadi kalau ada laki-laki yang bersikap galak kepada istrinya, melanggar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada suami yang berlaku aniaya kepada istrinya, itu jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki terbaik di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki terbaik di hadapan Allah SWT adalah laki-laki yang paling lembut kepada istrinya, yang paling santun kepada istrinya, yang paling baik sikapnya kepada istrinya, yang berakhlak mulia kepada istrinya, yang memuliakan istrinya. Suatu ketika Imam Hasan al-Basri didatangi oleh seorang laki-laki dan dia mengatakan, anak perempuanku dilamar oleh beberapa orang laki-laki. Kepada siapa sebaiknya aku menikahkan anak perempuanku itu? Lalu Imam Hasan al-Basri mengatakan, nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah SWT. Kenapa? Kata Imam Hasan al-Basri, kalau laki-laki yang bertakwa itu mencintai anak perempuanmu, maka dia akan memuliakannya. Dan apabila tidak mencintai anak perempuanmu, maka dia tidak akan mentelantarkannya, tidak akan menyia-nyiakannya, tidak akan menyakitinya, tidak akan mendoliminya. Hanya ada dua kondisi pada orang yang bertakwa itu. Kalau sedang mencintai istrinya, dia akan memuliakan. Kalau sedang tidak mencintai istrinya, dia tidak akan menyakiti, tidak akan mendolimi, tidak akan menyanyiakan. Itulah laki-laki yang bertakwa, laki-laki yang terbaik yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khairukum li ahlihi, dan dalam hadis yang lainnya dinyatakan dengan khiyarukum linisaihim khuluqan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada laki-laki dalam sebuah rumah tangga yang dia itu memenuhi karakter-karakter seperti yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa dia adalah laki-laki yang terbaik akhlaknya, laki-laki yang berlaku lembut kepada istrinya, laki-laki yang selalu menjaga istrinya, maka siapapun perempuan di sampingnya pasti happy. Siapapun perempuan yang menjadi istrinya pasti happy. Kenapa? Tidak akan menyakiti, tidak akan menyanyiakan, tidak akan mentelantarkan. Orang-orang yang bertakwa itu takut untuk mentelantarkan hak orang lain, apalagi yang berada dalam tanggung jawabnya. Kita ingat Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, karena beliau adalah khalifah yang bertakwa pada Allah SWT, takut kalau sampai ada hal-hal yang terzolimi dari kepemimpinannya itu, sampai dia mengatakan kalau ada seekor onta mati di Sungai Efrat sana, Umar bertanggung jawab. Dia takut kalau ada onta yang mati dalam kepemimpinan Umar. Sampai Umar mengeluarkan peraturan khalifah, peraturan pemerintah gitu ya, yang membatasi berapa banyak tunggangan yang boleh diberikan kepada onta. Jadi onta itu, Umar itu khawatir ya, kalau bahwa dia menjadi khalifah, lalu ada onta yang dipakai untuk pengangkutan barang-barang itu, lalu orang-orang itu naruh barang semau-maunya saja, supaya kemudian banyak yang terangkut, tetapi membebani onta. Nah, onta terbebani. Kepada onta saja, seorang yang bertakwa itu takut bahwa kemudian dia itu membebani onta itu sampai mengeluarkan peraturan pemerintah. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka dalam satu perjalanan panjang, biasa kafilah-kafilah dalam perjalanan bawa onta, dan kemudian ada di antara onta-onta itu yang digunakan untuk mengangkut barang-barang. Ketika para sahabat ini istirahat untuk melakukan sholat, mereka menempatkan ontanya, kemudian mereka turun dari onta itu, menempatkan ontanya, lalu sebelum mereka sholat, mereka itu menurunkan semua barang-barang dari tubuhnya onta itu. Jadi bukan hanya orangnya doang ya, orangnya doang terus orangnya sholat, sementara ada onta yang bawa barang itu tetap berdiri sambil bawa barangnya, sementara yang lainnya sholat. Tidak begitu, diturunkan dulu semua barangnya. Kenapa? Karena mereka khawatir bahwa kemudian itu akan menjadi beban bagi onta itu. Masya Allah ya. Jadi orang bertakwa itu takut kalau dia membebani, jangankan orang gitu ya, onta saja loh, dia takut kalau itu membebani ontanya.
Jadi kalau punya suami yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menyakiti istrinya, tidak akan mendolimi istrinya, tidak akan membuat sempit istrinya. Kalau kita membaca ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf, jangan lupa membaca ayat penggal sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisu nisaa karha wala ta'duluhunna litathabu bi ba'di ma ataitumuhun illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Barulah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karitumuhunna fa asa an takrahu wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kita perhatikan penggal yang pertama itu koreksi terhadap perilaku orang-orang jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman untuk melakukan tindakan yang dulunya dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la yahillu lakum antarisu nisaa karha. Enggak halal bagimu, enggak boleh bagi kalian untuk menikahi perempuan dengan jalan paksa. Enggak boleh ada paksa memaksa dalam pernikahan. Semuanya harus didasarkan kepada kerelaan. Orang-orang zaman jahiliyah dulu kalau menikahi seorang perempuan, dia dengan paksa mengambil seseorang menjadi istrinya, terutama orang yang sudah ditinggal mati oleh suaminya. Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu kayak barang rebutan, diambil-ambil tanpa konfirmasi kepada yang bersangkutan. Kemudian wala ta'duluhunna, jangan menyempitkan mereka, jangan menyesakkan mereka, jangan menyusahkan mereka. Biba'ti ma'ataimituhun. Biasanya kalau mereka itu sudah bosan lalu dilepas dengan semena-mena gitu, sambil disuruh mengembalikan sebagian dari apa yang sudah pernah diberikan kepada perempuan itu nggak boleh. Jadi hal yang menjadi keumuman kalau kita ambil pelajarannya dari sini ya, tidak boleh ada paksa memaksa. Wala la yahilu lakum antarisu nisaa karha, nggak ada paksa memaksa. Kemudian wala ta'duluhunna, nggak boleh menyusahkan, nggak boleh menyempitkan, nggak boleh menyesakkan. Baru kemudian wa ashirhuna bil ma'ruf, harus ada interaksi secara bil ma'ruf, yaitu dengan cara yang ma'ruf. Itu artinya apa? Dikenal. Cara yang dikenal, kata Syekh Muhammad Abdul dalam tafsir Al-Manar, cara yang dikenal, diketahui oleh istrinya, dan disukai oleh hati istri dengan cara yang ma'ruf. Itu artinya apa? Dikenal. Cara yang dikenal, kata Syekh Muhammad Abdul dalam tafsir Al-Manar, cara yang dikenal, diketahui oleh istrinya, dan disukai oleh hati istrinya. Seorang laki-laki diperintahkan oleh Allah SWT untuk menggauli istri dengan cara yang disukai istrinya, bukan cara yang dimaui oleh suaminya. Dua hal yang berbeda. Kalau pergaulilah istrimu dengan cara yang kamu mau, itu sangat berbeda dengan pergaulilah istrimu dengan cara yang disukai oleh istrimu. Nah, makna dari wa asyruna bil ma'ruf itu yang kedua, bukan yang pertama. Bukan pergauli istrimu dengan cara yang kamu mau, bukan. Tapi pergauli istrimu dengan cara yang dimaui oleh istrimu, yang disukai oleh istrimu. Jadi nggak boleh semena-mena, nggak boleh sembarangan. Dan itulah laki-laki yang bertakwa, itulah laki-laki yang terbaik yang dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai orang yang terbaik bagi istrinya. Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar menyatakan sangat banyak laki-laki yang jauh dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dengan khairukum linisa'ihim itu. Beliau mengatakan, Imam Asy-Syaukani mengatakan, banyak laki-laki yang apabila dia itu bertemu dengan orang lain yang bukan istrinya, misalnya komunitasnya, ada bapak-bapak yang goes gitu ya, dengan komunitasnya, dengan komunitas mancing, dengan komunitas apapun ya, dia punya komunitas itu sangat baik dengan temannya, sangat ramah dengan temannya, sangat memberikan fasilitas pada temannya, sangat royal ya, memberikan berbagai macam hal dan menyenangkan temannya itu. Tetapi kata Imam Syaukani, tetapi ketika dia pulang ke rumah, dia menjadi orang yang sangat buruk akhlaknya kepada istrinya, sangat galak kepada istrinya, hilang kebaikannya, sangat pelit kepada istrinya. Kata Imam Asy-Syaukani, kalau ada laki-laki kayak begitu, tidak diragukan lagi, dia adalah laki-laki yang tersesat dari jalan kebenaran. Masya Allah ya. Tema kayak begini ini besar di kalangan para ulama kita, berat di kalangan ulama kita. Kalau ada laki-laki yang dia itu baik kepada orang lain, bagaimana sikap lembutnya, sikap baiknya, sikap santunnya, sikap menolongnya, sikap royalnya kepada orang lain, tetapi ternyata di rumah dia adalah orang yang sangat pelit terhadap keluarganya, maka seperti ini dikatakan oleh Imam Syaukani, laki-laki seperti ini tidak diragukan lagi, mereka adalah orang yang tersesat dari jalan kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, bayangkan kalau dalam satu keluarga ada suami yang kayak begini, keluarganya kan kokoh karena pemimpinnya baik, pemimpinnya lembut. Celakanya apa? Di zaman kita hidup sekarang ini, kalau ada laki-laki yang lembut kepada istrinya akan dibully oleh teman-temannya. Begitu sedang berada di komunitas teman-temannya ya, misalnya tadi komunitas goes lagi bareng-bareng bapak-bapak gitu ya. Terus salah satu dari mereka, bapak-bapak ini ditelepon sama istrinya. Istri yang diterima gitu. Oh iya sayang, iya sayang, nanti bapak sebentar pulang ya, tunggu ya sayang ya.
Ditertawakan dulu, wah itu laki-laki pengecut takut sama istrinya gitu kan. Jadi orang yang paling lembut kepada istrinya di zaman kita sekarang dianggap orang yang paling takut kepada istrinya, menjadi ketua ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Ada lagi istiqomah ya, Ikatan Suami Takut Istri kalau di rumah. Jadi akhirnya dia banyak laki-laki yang takut, ntar kalau aku takut sama istri, dikira takut sama istri, ntar dikira ketua ISTI. Siapa nih ketua ISTI Sumedang? Siapa nih ketua ISTI di Bandung? Siapa ketua ISTI di Subang? Jadi akhirnya orang-orang takut kalau nanti dikatakan sebagai takut sama istrinya. Makanya begitu istrinya itu nelpon, dia lagi bersama dengan teman-teman laki-laki gitu ya, dia menunjukkan kalau dia berani. Ngapain telepon? Kan sudah ngerti kalau ayah pergi. Ngapa telepon-telepon? Dia galak untuk menunjukkan bahwa dia tidak takut sama istrinya. Wow, hebat nih. Laki-laki beneran kamu tidak takut sama istri kamu gitu ya. Jadi laki-laki yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai laki-laki terbaik itu di zaman kita hidup sekarang itu menjadi laki-laki yang tercela di mata orang lain karena dia dianggap takut sama istrinya. Lembut kepada istri adalah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, irfaq bil qawarir. Tetapi laki-laki yang lembut kepada istrinya di zaman kita sekarang adalah laki-laki yang dikatakan takut kepada istrinya. Sampai Imam As-Sindi mengatakan, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa laki-laki yang disifatkan dengan sifat terbaik itu adalah bagaimana karakter dan perilakunya kepada istrinya. Kalau dia bisa berlaku seperti itu, maka bisa jadi Allah akan memberikan taufik kepada laki-laki itu untuk baik dalam segala hal yang lainnya. Jadi kata Imam As-Sindi, bermula dari kebaikan dia kepada istrinya itu, Allah memberikan taufik kepada laki-laki ini dalam kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sehingga dia tidak lagi terbaik hanya dalam urusan keluarga, tetapi dia terbaik dalam berbagai macam urusan yang lainnya. Pertama, kuatkan dulu suami. Suami yang kuat adalah suami yang baik kepada istrinya, suami yang mengerti istrinya, suami yang menghargai istrinya, suami yang memuliakan istrinya. Kalau ada suami yang tidak bisa memuliakan istrinya, dia bukan laki-laki terbaik. Kalau ada suami yang galak kepada istrinya, dia bukan laki-laki terbaik. Kalau ada suami yang dia suka berlaku kasar kepada istrinya, sangat jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah mengekspresikan marah di depan istri-istri. Lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah mengekspresikan marah di depan istri-istrinya. Nabi adalah orang yang sangat sabar dengan semua perilaku istrinya. Beliau punya rasa marah, tapi nggak pernah diekspresikan di depan istri-istrinya. Luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Jadi sunnah Nabi itu banyak, bukan hanya poligami ya. Jadi ketika laki-laki ngomongin sunnah Nabi itu mesti pikirannya poligami. Padahal lembut kepada istri adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar dengan perilaku istri adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku baik kepada istri adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberikan yang terbaik kepada istri adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyebut istri dengan panggilan terbaik adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betah menemani istri adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngomongin sunnah banyak ya, nggak cuma poligami gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya di sisi istri, supaya keluarga ini kokoh di zaman apapun, di masa apapun, termasuk di masa-masa sulit, harus istri yang kokoh, harus istri yang tangguh. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayu nisa'i khair? Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah perempuan yang paling baik? Banyak jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi salah satu jawaban beliau adalah allati tasurruhu idza nadhara. Perempuan yang paling baik adalah yang paling menyenangkan apabila dipandang oleh suaminya. Allati tasurruhu idza nadhara. Di antara jawaban beliau dari poin-poin itu, perempuan yang paling baik adalah yang paling menyenangkan jika dipandang oleh suaminya. Sangat banyak hal bisa kita eksplorasi dari satu pernyataan ini ya. Pertama, Imam As-Sindi mengatakan, yang dimaksud dengan allati tasurruhu idza nadhara, beliau sampaikan bahwa yang dimaksud dengan menyenangkan jika dipandang adalah perempuan yang menawan secara lahiriah dan berakhlak baik secara batiniah. Saya ulangi, siapakah perempuan yang paling baik? Yaitu perempuan yang menyenangkan jika dipandang. Siapakah perempuan yang menyenangkan jika dipandang oleh suaminya? Yaitu perempuan yang menawan ketika penampilan lahiriahnya dan berakhlak baik dalam penampilan batiniahnya. Seorang perempuan dituntut untuk memiliki akhlak yang baik kepada suaminya. Secantik apapun sang istri ini, elok apapun fisiknya ya, penampilan fisiknya, tidak mungkin menyenangkan suami kalau dia suka melotot kepada suaminya, kalau suka berintonasi tinggi kepada suaminya, kalau suka galak kepada suaminya, kalau suka menguasai istrinya, kalau menguasai suaminya, kalau dia berlaku kasar kepada suaminya, tidak bisa memuliakan suaminya. Perempuan secantik apapun, perempuan tercantik di muka bumi hari ini, tidak mungkin bisa menyenangkan suaminya kalau tidak punya akhlak yang baik kepada suaminya. Hanya cantik secara fisik, tetapi tidak cantik secara batiniahnya, secara akhlaknya. Nggak mungkin menyenangkan suaminya. Makanya ketika ada seorang istri yang dia berbicara dengan intonasi yang tinggi kepada suaminya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin,
Beliau mengatakan, perempuan yang berbicara dengan intonasi tinggi di depan suaminya adalah su'ul adab, adab yang buruk di depan suaminya. Jadi, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, irfak bil kawarir, berlaku lembutlah kepada istrimu. Laki-laki harus berlaku lembut kepada istrinya. Di sisi yang lainnya, perempuan harus lembut kepada suaminya, nggak boleh galak, nggak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan suaminya menjadi tidak ridho. Itulah hal yang kita lihat keseimbangan arahan Nabi SAW kepada kaum laki-laki dan kepada kaum perempuan. Dalam satu kesempatan, bibinya Husain bin Mihsan datang kepada Nabi SAW untuk satu keperluan. Setelah selesai, bibinya Husain ini ditanya oleh Nabi SAW, Adzatu zaujin anti, apakah Anda sudah menikah? Naam, benar ya Rasulullah, aku sudah menikah. Wa kaifa antilahu, bagaimana Anda berinteraksi dengan suami kamu itu? Maka bibinya Husain mengatakan, ma'aluhu ila ma'ajastu anhu, aku tidak mengurangi sedikit pun haknya, kecuali yang aku tidak mampu untuk memberikannya. Atas jawaban itu, Nabi SAW mengatakan, fanduri aina anti minhu, fa inna ma huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana posisi kamu di depan suami kamu, karena suami kamu adalah surga dan neraka kamu. Para ulama mengatakan, seorang perempuan bisa mendapatkan surga tertinggi dengan perbuatan baik kepada suaminya di rumahnya sendiri. Dia bisa mencapai surga tertinggi dari rumahnya sendiri. Dengan apa? Dengan berlaku baik kepada suaminya. Sebaliknya, seorang laki-laki bisa mendapatkan surga tertinggi dari rumahnya sendiri. Dengan apa? Dengan jalan dia berbuat baik kepada istrinya. Seimbang Nabi SAW memberikan arahan kepada kaum laki-laki dan arahan kepada kaum perempuan. Nabi SAW menyuruh kepada suami agar berakhlak baik kepada istri. Dan Nabi mengarahkan istri agar berakhlak baik kepada suami. Nabi SAW menyatakan suami terbaik adalah suami yang paling baik kepada istrinya, dan kelak suami yang terbaik itu akan mendapatkan surga yang tertinggi, dan istri yang terbaik adalah yang bisa bersikap baik kepada suaminya, dan kelak dia mendapatkan surga tertinggi dari rumahnya sendiri. Insya Allah, kalau dalam rumah tangga kita suaminya memenuhi sunnah Nabi SAW, berlaku baik kepada istrinya, istrinya memenuhi sunnah Nabi SAW, berlaku baik kepada suaminya, maka hubungan di antara mereka pasti baik. Dan kalau hubungan antara suami dan istri ini baik, maka mereka akan melahirkan anak-anak yang baik, akan membentuk suasana rumah tangga yang baik. Keluarga seperti inilah keluarga yang tangguh. Keluarga yang tidak mengeluh terhadap berbagai macam kondisi-kondisi berat dalam kehidupan mereka, karena mereka punya ketangguhan spiritual. Ketika keluarga itu dibangun hanya berdasarkan dengan... Ustaz, mohon maaf, waktunya hanya 1 menit lagi. Ketika keluarga itu dibangun tidak dengan landasan-landasan spiritual itu, mereka sekedar mengejar kebahagiaan duniawi atau material, maka justru yang mereka dapatkan adalah kesengsaraan karena mereka tidak punya fondasi spiritual. Maka hal yang sangat penting untuk mengokohkan keluarga, kokohkan spiritualitas para pembentuk keluarga, dimulai dari suami, kemudian istri, suami dan istri, ayah dan ibu yang kokoh, yang menetapi ketentuan dari Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka mereka akan mampu membangun keluarga yang kokoh karena dia adalah contoh, dia adalah spirit yang akan menjadi kebaikan bagi anak-anaknya. Bapak-Ibu sekalian, kayak apapun kondisi suami istri ini, inilah yang akan menentukan baik buruknya keluarga.